Kalau di dalam surat Ikhlas walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jika saja atau seandainya Tuhan atau God atau Sang Maha Pencipta yang diberitakan oleh guru-guru agama, apakah mereka ustadz, ulama, pendeta, pastor, dan sebagainya, adalah Tuhan yang asli atau the true God, ya, sebagaimana yang disampaikan atau diinformasikan dalam kitab-kitab suci. Apakah itu Weda, Bhagavad Gita, Bible atau Alkitab, maupun kitab suci Al-Quran. Maka niscaya orang-orang yang ateis pasti akan bisa menerima. Atau dengan kata lain, ya, selama ini banyak orang memilih menjadi ateis adalah salah satu sebabnya, ya. Ini salah satu dari beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah karena guru-guru agama itu telah memberitakan Tuhan-Tuhan yang tidak asli, alias Tuhan-Tuhan palsu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi orang-orang yang sudah tercerahkan atau Buddha, ya. Arti Buddha itu tercerahkan. Namo Buddhaya. Dan juga bagi para sahabat-sahabat pelaku ajaran kehidupan, panggilan jiwa, alias Hindu Dharma, ya. Hindu itu ajaran kehidupan, Dharma itu panggilan jiwa. Kalau bahasa Arabnya sunatullah, ya, ketentuan Allah. Om Swastiastu. Dan bagi orang-orang yang berbahasa Yahudi atau Ibrani yang bermakna damai sejahtera besertamu. Shalom Aleichem. Yang diikuti atau dilanjutkan, diteruskan dalam bahasa Arab. Mirip sekali, ya. Kalau di Yahudi, Shalom Aleichem, ya. Damai sejahtera besertamu. Dalam bahasa Arab, kata Shalom menjadi salam. Ya. Bahasa Ibrani, lo artinya tidak, ya. Ke bahasa Arab menjadi la, ya. Huruf O-nya menjadi A. Contoh lain, nama Iso Hamasyah yang ke dalam bahasa Yunani menjadi Isous. Ya. Bahasa Inggris jadi Jesus, bahasa Indonesia Yesus. Ya, itu dari bahasa Ibrani, ya. Dari bahasa Yahudi atau Ibraninya Iso. Nah, Iso ke dalam bahasa Arab menjadi Isa. Ya, tadi lo menjadi la. Iso menjadi Isa. Nah, demikian juga dengan kata Shalom. Ke dalam bahasa Arab menjadi salam. Ya, sehingga Shalom Aleichem menjadi Shalom Alaikum. Nah, jadi sahabat-sahabat, jika kita memahami makna dari salam atau ucapan-ucapan sejahtera dalam berbagai bahasa, apakah mau pakai tradisi Hindu Dharma, Om Swastiastu, atau pakai
tradisi Buddha, Namo Buddhaya ya, atau orang di Nusantara ada yang juga pakai Sampurasun. Ataupun Anda memakai bahasa Arab Assalamualaikum, atau kayak Om Panji Gumilang Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Atau pakai bahasa Indonesia salam damai atau damai besertamu. Apapun bahasa manusia yang kita pakai, nggak masalah. Maknanya sama. Entitas pesannya, esensinya sama. Nah, ini penting teman-teman ya. Karena sering sekali, salah satu contoh ini ya. Saya dalam grup WhatsApp SMA saya, ya teman-teman SMA, semasa SMA Negeri 1 Jember. Saya bolak-balik dikeluarkan. Dan akhirnya sekarang tidak masuk lagi ya. Dikeluarkan, ada yang masukin lagi. Saya dikeluarkan dari grup, ada yang masukin lagi. Dikeluarkan lagi. Karena di dalam grup itu ternyata masih banyak orang-orang yang terpapar kadrun. Ya, jadi teman-teman SMA saya itu banyak, tidak sedikit yang terpapar kadarun. Pikirannya butek, kotor. Bahasa Arabnya kadarun. Ketika saya menyampaikan salam di dalam grup itu, Assalamualaikum, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ada juga teman saya, namanya Agung. Agung ini KTP-nya Islam. Dia juga mengatakan hal yang sama. Kadang-kadang pagi-pagi itu memberi salam di grup WhatsApp itu. Assalamualaikum, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya begitu ya. Shalom Alaihim. Kemudian ada kadrun namanya, nah saya sebut aja karena supaya tidak menjadi fitnah. Ini fakta ya. Namanya Heru Malai. Ya. Heru Malai. Itu selalu kebakaran jenggot dan mengejek. Apa itu salam gaduh-gaduh? Ya. Jadi orang-orang berpemikiran seperti Heru Malai ini masih tidak bisa terima. Kalau mengucapkan salam itu maunya ya harus cuman pakai bahasa Arab, yaitu Assalamualaikum. Nggak boleh pakai salam yang lain. Om Swastiastu nggak boleh. Namo Buddhaya nggak boleh. Shalom Alaihim nggak boleh. Sampurasun nggak boleh. Rahayu Sagung Dumadi nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Nah, inilah contoh orang yang kadarun atau kadrun. Pikirannya kotor, butek, tidak jernih, tidak bersih. Dan hatinya tertutup. Jadi dia begitu membatasi dan menutup diri. Cuman boleh pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Hindu, bahasa Buddha, bahasa Kristen, bahasa Yahudi, bahasa Nusantara, Sampurasun, Rahayu. Nggak boleh. Cuman boleh salam itu pakai bahasa Arab. Nah, inilah orang-orang yang kufur. Orang-orang yang menutup diri. Orang-orang yang kafir. Yang tidak membuka diri terhadap dunia. Ya. Jadi orang-orang ini membatasi. Ya. Dalam video terdahulu kita sudah bahas. Banyak orang suka membatasi. Konsep Allahnya dibatasi. Makna agama Islam juga dibatasi. Nah, termasuk surga nerakanya juga dipahami secara terbatas. Nah, begitupun ketika mengucapkan salam. Harus hanya terbatas. Harus pakai bahasa Arab. Dianggapnya Tuhan yang asli itu hanya berbahasa Arab. Nah, inilah Tuhan palsu. Hasil pemikiran orang-orang yang pikirannya kadarun dan hatinya masih kufur alias tertutup. Menutup diri. Kafir. Nah, itu tadi adalah pengantar ya, sahabat-sahabat ya. Awalan saja. Nah,
sekarang kita akan memasuk ke dalam tema perbincangan pada video kali ini. Jadi ini yang akan kita bahas ini benar-benar kabar gembira, sahabat-sahabat. Kabar baik. Jika teman-teman memperhatikan, menyimak dengan pikiran terbuka, dengan hati yang juga terbuka, ya, tidak kufur, tidak tertutup, tidak kafir, niscaya teman-teman akan mendapatkan hikmah, mendapatkan pemahaman bagi yang belum paham, ya, yang sangat betul-betul kabar gembira atau kabar baik. Karena pada kesempatan ini kita akan membahas tentang the true God. Ya. Tuhan dalam makna bukan Tuhan, ya, tapi dalam makna Sang Pencipta. Bahasa Ibraninya Yahweh atau Yehovah. Hashem, Sang Nama. Bahasa Arabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Ibrani juga disebut Eloah. Ya, jadi Eloah, Elohim, Allah. Ya. Ini sebenarnya bahasa satu rumpun. Ya. Yahudi, Ibrani dengan Arab ini sebenarnya satu rumpun. Aslinya satu keluarga. Maka sering berantem, ya. Berantem karena rebutan warisan. Orang yang sering rebutan warisan, nggak mungkin. Tetangga dengan tetangganya rebutan warisan, nggak mungkin. Yang rebutan warisan mesti saudara. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Sesama saudara itu yang rebutan warisan. Nah, demikian juga Yahudi atau Ibrani dengan Arab. Ini sebenarnya satu rumpun. Maka tadi kalau di awal kita sudah ulas, misalkan istilah salam. Assalamualaikum bahasa Arabnya. Itu mirip banget dengan bahasa Yahudi. Shalom Aleichem. Salam alaikum. Shalom Aleichem. Kan mirip. Ya memang mirip. Wong satu keluarga. Aslinya. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba lihat sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Nah, demikian juga di video yang terdahulu sudah diulas oleh Buya Syakur Yasin. Membuktikan bahwa kata Allah dalam tradisi budaya Arab untuk menyebut Sang Pencipta itu berasal dari Yahudi. Ya, jadi menyebut Sang Pencipta sebagai Allah. Allah. Itu berasal dari Yahudi. Eloah. Elohim. Nah, itu sudah diulas oleh Buya Syakur Yasin. Buat teman-teman yang belum menyimak, silakan bisa disimak di video yang ini. Nah, sedangkan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Allah atau Elohim atau Eloah atau God atau Dien atau Yahweh atau Sang Yang Widiwasa atau Brahman, Om Narayana, Om Parameswara, Sang Yang Widiwasa, yang asli. Nah, itu yang akan kita bahas, ya. Sehingga kita beri tajuk atau tema, ya. Tuhan yang asli, ya. Orang ateis akan paham ini. Nah, itu temanya, ya. Jadi jika kita sudah memahami tentang Tuhan yang asli, apakah mau nyebutnya Dien, Sang Yang Widiwasa, Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, Sang Maha Suci, ataupun dengan bahasa Ibrani Eloah, dengan bahasa Arab Allah, dengan bahasa Inggris the true God. Apapun Anda menyebutnya, kalau kita memberitakan dan sudah memahami Tuhan yang asli ini, maka orang-orang yang ateis akan gampang menerimanya. Tapi kalau
Tuhan yang diberitakan bukan yang asli, nah maka Tuhan-Tuhan palsu itulah yang selama ini sering ditolak oleh orang-orang ateis. Tuhan yang digambarkan sebagai pribadi, rumahnya ada di Mekah, mungkin rumahnya ada di Yahudi, dia hanya Tuhannya bangsa Yahudi saja, hanya Tuhannya bangsa Mekah, ya, hanya bisa disapa harus dengan bahasa Arab saja atau bahasa Ibrani saja, ya. Tuhan yang sangat terbatas itu. Itulah yang selama ini ditolak oleh orang-orang ateis. Nah, sehingga jika kita beritakan atau kita sampaikan Tuhan yang asli, maka orang-orang ateis akan paham dan bisa menerima. Oke, ini yang akan kita bahas. Tapi sahabat-sahabat, sebelum nanti kita akan bahas, izinkan dengan segala hormat, saya menampilkan beberapa cuplikan video. Ya, teman-teman perhatikan ya, cuplikan video ini. Yang nanti, dengan segala hormat, izinkan saya memberikan tanggapan saya. Atau saya tambahi dengan penerangan-penerangan dari diri saya. Terkait dengan cuplikan video-video ini. Oke, kita simak dulu ya, cuplikan videonya. Demikian. Ajaran dari oknum ustadz-ustadz Jianco ya, dan pendeta-pendeta asyik sering mengatakan, nanti kamu bisa ketemu berjumpa dengan Allah kalau sudah mati. Sedangkan fakta informasi dari kitab suci Al-Quran adalah Allah lebih dekat dari urat lehermu. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Allah meliputi segala manusia dan juga meliputi segala sesuatu. Begitupun fakta biblikal atau alkitabiah. Allah di dalam semua, kata Yesus, Allah di dalam aku. Dan Yesus juga mendoakan para murid, Allah Bapa di dalam para murid. Allah di dalam kita. Tubuhmu adalah rumah Allah dan Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Ya, Tuhan itu maha terang, sehingga untuk melihat keberadaannya kita nggak butuh lampu lagi. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak bersembunyi di dalam ruang tertentu. Tuhan betul-betul seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Artinya bisa dilihat. Yang jadi masalah adalah kenapa banyak manusia yang tidak mampu menyaksikan kenyataannya. Itu dikarenakan manusialah yang dibatasi oleh berbagai macam pembatas yang dia ciptakan sendiri. Pembatas-pembatasan inilah yang membuat manusia tidak mampu melihat, menyaksikan, ataupun mengalami Tuhan. Maka jika manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, hancurkan semua pembatas ini. Yes. Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Memang. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing.
harus mencari Allah itu di dunia, di sekarang, bukan menunggu mati baru. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Atau sederhananya begini. Kenapa lu tahu bahwa ini warnanya coklat? Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Ya. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lu tahu bahwa ini coklat. Atau gua kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat hitam. Hitam. Ya. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil seorang yang buta? Enggak dong. Enggak. Karena dia nggak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan. Padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan, susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Itu loh. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, para pemerhati channel Warta Kabar Baik, langsung aja saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk kita ulas, kita perdalam satu demi satu dari cuplikan video tadi. Tapi dengan segala hormat, pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk menyimak bukan hanya dengan intelektual. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat untuk ngaji. Ngaji itu bukan membaca buku, tulisan, atau bikinan manusia yang ada di kertas, ada tintanya, kemudian dibaca, dihafal. Kalau sudah hafal, jadinya seperti burung beo. Bisa menghafal, pintar melantunkan ayat-ayat dalam kitab-kitab tertentu, tapi tidak paham maknanya. Itu orang-orang yang hanya memakai pengetahuan intelektual atau pikiran saja, menghafal. Nah, ngaji yang sebenarnya bukan hanya sekedar menghafal, teman-teman. Ngaji yang asli itu adalah ngasah jiwa. Ngaji. Ngajinya itu bukan hanya ngaji tulisan-tulisan, katanya. Teks-teks kitab-kitab suci dalam bahasa-bahasa tertentu. Bukan. Tapi ngaji yang benar adalah ngaji ke dalam diri. Meniti, masuk ke dalam diri. Ngasah jiwa. Kalau pakai istilah bahasa Qur'annya, Iqra kitabaka.
bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu masing-masing. Yaitu jiwa raga kita. Inilah kitab kita masing-masing. Ya. Jadi ketika tertulis di Al-Quran, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Ini loh, kitab yang sejati. Kitab yang kasunyatan. Kitab yang asli. Orang Jawa nyebutnya kitab teles. Kitab basah. Ini yang disuruh baca. Kitab teles atau kitab basah yang besar adalah Buana Agung. Jagat agung, jagat ageng, jagat besar. Makrokosmos. Sedangkan diri kita adalah saripatinya alam semesta. Maka disebutnya jagat alit, jagat kecil, buana alit, buana kecil. Mikrokosmos. Inilah kitab yang nyata. Kitab yang kasunyatan. Kitab basah. Kitab teles. Jiwa raga kita. Bacalah. Ngajilah. Ngasah jiwa. Itu namanya ngaji rasa. Ya. Ngasah jiwa. Ngaji. Ngasah jiwa. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk ngaji. Ya. Jadi ngasah jiwa. Mengapa kita harus bisa ngasah jiwa? Ngaji rasa, ngasah jiwa. Ya. Karena pada hakikatnya kita ini adalah kumpulan segala macam rasa. Maka kalau di istilah Jawa disebutnya manungso. Manunggaling sing kuwasa. Siapa sing kuwasa? Sing kuwasa itulah rasa. Manungso, manunggaling rasa atau manunggaling sing kuwasa. Jadi hakikat kita ini adalah manungso. Manunggalnya, menyatunya segala macam rasa. Saripati alam semesta. Ada cahaya menjelma menjadi diri kita. Ada air menjelma menjadi diri kita. Ada tanah menjelma menjadi diri kita. Ada udara menjelma menjadi diri kita. Yang diikat oleh eter, bahasa ilmiahnya. Bahasa agama atau bahasa spiritualnya, ruh. Ya. Jadi hakikat kita adalah sedulur papat, kelimo pancer. 4 saudara kandung kita, yaitu tanah, karena memang kita terbuat dari unsur tanah, dengan segala mineral-mineralnya, ada mineral logam dan sebagainya dari tanah. Kita juga terbuat dari unsur udara, kita juga terbuat dari unsur cahaya atau matahari, hawa, dan kita juga terbuat dari unsur air. Ya, jadi tanah, udara, matahari, air, dan diikat oleh ini yang disebut kelimo pancar, ya. Diikat oleh ruh atau atman atau eter, maka jadilah kita. Disebutnya manungso, manunggaling rasa, manjelmo, ya. Menjelma itu artinya memanusia. Jadi energi-energi yang ada di unsur alam tadi, saripatinya diikat oleh ruh, oleh cahaya ilahi, oleh eter, jadilah manungso. Jadi banyak kemudian. Jadi banyak Anda, saya, dan semua orang seluruh dunia. Tapi hakikatnya sama. Kita ini energi. Hakikat kita, kesejatian kita bukan manusia, teman-teman. Manusia ini hanya perjalanan. Kita sedang menjadi manusia, sedang menjelma untuk waktu yang sementara. Hakikatnya kita ya energi-energi juga. Energi yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan.
tetapi selalu ada. Adanya dulu sebelum jadi Anda dan jadi saya. Energi ini ada di 4 unsur alam itu. Tanah, air, udara, api atau matahari. Ada juga yang ada di unsur tanah. Jadi rumput. Rumputnya dimakan ibunya sapi. Ibunya sapi hubungan seks dengan bapaknya sapi. Kemudian sperma sapi ketemu ovumnya sapi, cerot. Kemudian di dalam rahimnya sapi betina diberi makan rumput terus. Terus jadilah bayi sapi, jadi anak sapi, sapi dewasa dipotong, dimakan manusia. Nah, jadi hakikat kita ini sebenarnya juga dari rumput. Kita juga dari rumput. Anda makan sapi, makan kambing, sebenarnya kan kita makan rumput. Lebih tepatnya bukan makan rumput, makan energi. Energi yang pernah menjadi tanah, menjadi rumput, menjadi daging, menjadi dagingnya sapi, dagingnya kambing, dan seterusnya. Kemudian jadi tubuh kita dengan 3 unsur yang lain. Unsur tanah dengan 3 unsur yang lain. Air, udara, matahari diikat. Jadilah kita. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk kita ngaji, ngasah jiwa, merasakan hakikat diri kita yang sejati, yang adalah energi yang sedang main-main atau sedang menjelma, sedang menjadi manusia. Ya. Jadi coba sahabat-sahabat rasakan. Ya. Susunan manusia ini bukan hanya pikiran intelektual, tapi juga ada rasa batin, rasa sukma, ada juga rasa bahan, rasa materi, rasa panca indera juga. Ini semua harus dipakai semua. Untuk masuk ke dalam diri. Untuk meniti ke dalam diri. Untuk ngaji, ngasah jiwa. Sehingga bisa tahu, sebagaimana ada tertulis dalam kitab suci, barang siapa mengenal hakikat dirinya, dia pasti mengenal sang penciptanya. Oke, sekarang kita akan mulai ya, sahabat-sahabat. Ya, saya akan kembali tampilkan cuplikan video-video tadi. Dan langsung saya akan mengajak Anda semua untuk ngaji ke dalam diri. Meniti ke dalam diri. Ya. Ngasah jiwa. Ngaji rasa. Oke, demikian. Ajaran dari oknum ustadz-ustadz Jianco ya, dan pendeta-pendeta asyuk sering mengatakan, nanti kamu bisa ketemu berjumpa dengan Allah kalau sudah mati. Nah, dogma inilah, ajaran inilah yang sering disampaikan oleh oknum ustadz-ustadz dan oknum ulama dan oknum pendeta dan oknum guru-guru agama yang mengatakan bahwa kamu nanti kalau ketemu Tuhan yang asli ya, itu bisa dijumpai kalau sudah mati. Tuhan-Tuhan seperti inilah yang menyebabkan banyak orang meninggalkan agama dan memilih menjadi ateis. Karena disangkanya ajaran agama-agama itu adalah memperkenalkan Tuhan yang nanti ketemunya kalau sudah mati. Padahal inilah konsep-konsep Tuhan. Hasil dogma-dogma, hasil hayalan, hasil imajinasi, hasil halusinasi. Oknum ulama, oknum ustadz, oknum pendeta, oknum guru-guru agama. Yang sama sekali mereka belum mengenal Tuhan yang asli. Tuhan yang asli, padahal kalau kita mau membuka pikiran kita dengan jernih, tidak kadarun, membuka hati kita dengan jujur, tulus, ikhlas, tidak kufur, tidak tertutup, tidak kafir. Sangat jelas informasi yang sudah diberitakan dalam berbagai kitab suci, Weda, Bhagavad Gita, kitab-kitab lain, juga dalam Al-Quran dan Alkitab. Sedangkan fakta informasi dari kitab suci Al-Quran adalah Allah lebih dekat dari urat lehermu
Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Allah meliputi segala manusia dan juga meliputi segala sesuatu. Begitupun fakta biblikal atau alkitabiah. Allah di dalam semua, kata Yesus. Allah di dalam aku. Dan Yesus juga mendoakan para murid. Allah Bapa di dalam para murid. Allah di dalam kita. Tubuhmu adalah rumah Allah. Dan Allah adalah Allahnya orang hidup. Bukan Allahnya orang mati. Sangat indah sebetulnya ya. Apa yang disampaikan oleh kitab suci Al-Quran, oleh Bible atau Alkitab. Dan juga ada di kitab-kitab lain. Weda, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Begitu indah. Begitu jelas. Las. Ceto welo-welo. Memberitahu seluruh dunia. Bahwa yang oleh Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Sang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Yang dalam bahasa Alkitab ada yang menyebutnya Allah Bapa, Yahweh, Sang Maha Kuasa, Sang Nama Hashem. Saudara-saudara Hindu menyebutnya Brahma, Brahman, Parameswara, Om Narayana. Ada juga yang menyebutnya Tien. Ada yang menyebutnya Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo. Gusti Moho Suci, Sang Maha Hidup. Apapun sebutannya. Sangat jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab tadi. Yang dalam video-video terdahulu juga sudah sering saya sampaikan. Menginformasikan begitu ceto welo-welo. Bahwa dia bersamamu, bersama kita, dimanapun kita berada. Sedangkan oleh oknum-oknum dikatakan, oh, kamu akan ketemunya nanti kalau sudah mati. Sehingga banyak orang yang berpikir kritis dan menjadi stres, akhirnya memilih menjadi ateis. Orang-orang ateis itu kan nggak ngeh. Disangkanya Tuhan yang asli, yang diberitakan Al-Quran, diberitakan Alkitab, itu adalah Tuhan seperti yang sering dibacotkan oleh oknum pendeta, oleh oknum ulama, oleh oknum ustadz yang menghayal tentang Tuhan. Tuhan itu rumahnya di Mekah sana. Yang kalau mau ketemu kamu harus datang ke sana. Nabung dulu kalau nggak punya uang. Habis uang banyak pergi haji. Ketemu rumahnya di sana. Sampai di sana bingung, nggak ketemu. Cuma ketemu batu hitam, muter-muterin Ka'bah. Pulang dapat gelar tamu. Kalau laki-laki, tamu laki-laki, bahasa Arabnya haji. Tamu perempuan, bahasa Arabnya hajah. Wah, pulang ke Indonesia, haji. Pak Haji, Pak Haji, Ibu Hajah, Ibu Hajah. Sehingga anak-anak muda dan orang-orang yang berpikir kritis jelas meragukan. Kamu bohong, kamu pergi ke Mekah, ke Arab, katanya ketemu Allah di rumah Allah. Faktanya kamu tidak ketemu. Mereka pun memilih menjadi ateis. Pastor-pastor, romo-romo, pendeta-pendeta, oknum ya. Tidak sedikit juga memberitakan hal yang sama. Kamu nanti ketemu Bapa di surga. Allah Bapa kalau sudah mati. Padahal Yesus, para nabi dan para rasul yang tertulis di Alkitab jelas mengatakan, Bapa beserta kita. Allah beserta kita. 1 Korintus 15 ayat 28. Allah di dalam semua. Kurang jelas apa informasi ini?
Allah Bapa yang asli itu di dalam segala sesuatu, kata Alkitab. Begitupun kata Al-Quran. Allah maha meliputi segala sesuatu. Dinamis, animis. Dia ada dalam segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Maka saudara-saudara para pelaku Hindu Dharma begitu menghormati tanah, sungai, pohon, gunung, alam semesta, kayu, logam, dan apapun dihormati. Mengapa? Karena mereka sadar dinamis. Sang Hyang Widiwasa yang ketika mencipta, dia disebut Brahma. Ketika memelihara setiap hari, menjaga kita dengan segala sesuatu, disebut Wisnu. Ketika melebur dan mengembalikan, disebut Siwa. Om Narayana. Dia begitu nyata, animis, dinamis dalam segala sesuatu. Tapi sayangnya, oknum guru-guru agama tertentu membuat dogma-dogma palsu dengan mengatakan, kamu akan berjumpa dengannya nanti kalau sudah mati. Padahal jelas sahabat-sahabatku, semua kitab-kitab suci memberitahu kita, dia adalah Tuhan atau Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Bukan Tuhannya orang mati. Yesus tegas tertulis dalam Injil. Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Kalau di Injil Markus itu lebih tegas lagi, Yesus mengatakan, kalau kamu berpikir Allah itu Allahnya orang mati, kamu akan ketemu Allah kalau sudah mati, kata Yesus, kamu benar-benar sesat. Itu tertulis dalam Injil Markus. Ayat Al-Quran begitu indah memberitahu seluruh dunia. Surat Qaf, ya, surat 50 ayat 16. Ini ayat sangat terkenal. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah yang adalah zat. Ya, bahasa Alkitab, Allah itu roh. Allah itu energi. Maka di Al-Quran dikatakan, dia meliputi segala manusia. Bukan hanya manusia, tapi juga maha meliputi segala sesuatu. Karena dia zat yang meliputi segala sesuatu. Tetapi oknum-oknum ustadz tertentu menyembunyikan fakta ini dengan mengatakan, nanti kamu ketemunya kalau sudah mati. Kamu hanya bisa ketemu dengan dia kalau pergi atau harus dengan budaya dan tradisi bahasa Arab. Kamu berdoa, ngobrol atau sembahyang dengan dia harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa lain nggak bisa. Nggak sah. Kamu kalau mau jumpa dengan dia, mau ngobrol-ngobrol dengan dia, nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang masih jadi manusia, ya bisa sih, sholat namanya, sholat. Ya, ngobrol, ngomong-ngomong dengan Sang Pencipta. Namanya sholat. Aturannya begini, harus sekian waktu, harus begini, harus pakai baju khusus, syaratnya begini, 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 begini. Dan harus pakai bahasa Arab. Betapa Tuhan yang asli yang diberitakan oleh Al-Quran telah dibatasi oleh dogma-dogma bikinan manusia. Tuhan yang maha tak terbatas, yang meliputi segala sesuatu, dibatasi. Kita bisa berjumpa atau kita bisa berdialog dengan dia langsung nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang ya bisa sih sembahyang, namanya sholat, aturannya harus begini, harus begini, harus begini. Banyak syarat. Padahal dia yang asli lebih dekat dari urat leher. Menyertai kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kita bisa menjumpai dia. Merasakan hakikatnya yang nyata. Nyata, nyata. Tanpa banyak syarat.
tidak perlu pakai baju khusus, tidak perlu pakai bahasa khusus, tidak perlu waktu-waktu khusus, tidak. Setiap saat, sebab dia adalah maha hadir. Bukan hadir cuma di Mekah, hadir cuma kalau kita menghadapkan wajah kita ke arah barat, baru dia hadir. Tidak. Al-Quran memberitahu kita, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini Allah yang asli. Tapi fakta-fakta seperti ini ditutup-tutupi oleh oknum-oknum guru-guru agama tertentu. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang tidak kenal Allah yang asli dan memilih menjadi ateis. Ya, Tuhan itu maha terang, sehingga untuk melihat keberadaannya kita nggak butuh lampu lagi. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak bersembunyi di dalam ruang tertentu. Tuhan betul-betul seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Artinya bisa dilihat. Yang jadi masalah adalah kenapa banyak manusia yang tidak mampu menyaksikan kenyataannya. Itu dikarenakan manusialah yang dibatasi oleh berbagai macam pembatas yang dia ciptakan sendiri. Pembatas-pembatasan inilah yang membuat manusia tidak mampu melihat, menyaksikan, ataupun mengalami Tuhan. Maka jika manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, hancurkan semua pembatas ini. Yes. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Yang Wildo. Tuhan yang asli itu maha terang. Lebih terang dari matahari. Matahari yang di atas sana. Tetapi ada juga budaya-budaya tertentu menyebut dia sebagai Sunday. Sunday itu kan Sundai ya. Itu dari kata Sunda. Orang-orang yang ada di Sunda sekarang. Orang-orang Sunda itu sebenarnya bukan suku bangsa. Tapi mereka orang-orang yang percaya Sundayana. Sundayana itu artinya matahari. Jadi sang pencipta dikenal sebagai Sunadayana. Atau Sundayana. Atau Sunda. Yang belakangan kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi Sunday. Ya. Sunday. Hari matahari. Beberapa orang-orang di Jepang sana menyebut dia sebagai dewa matahari. Itu bukan matahari itu. Bukan matahari yang di atas itu. Tapi ini adalah sebutan bagi dia, Sang Maha Terang. Jadi banyak orang kadang tidak paham, menyebut, oh orang-orang Jepang nyembah berhala, nyembah matahari. Padahal mereka orang-orang Jepang itu tidak seprimitif pemikiran orang-orang yang menuduh orang-orang Jepang kafir karena menyembah dewa matahari. Bukan. Tapi mereka menggambarkan bahwa sang pencipta itu adalah bagaikan matahari. Sunda. Sunadayana. Sundayana. Ya karena dia maha terang. Ya, tetapi betapa terangnya ini menjadi tertutup. Menjadi tidak dikenali oleh banyak orang. Sebagaimana disampaikan Yang Wildo. Kenapa? Karena manusia menciptakan batasan-batasan. Jadi yang membatasi, yang membuat orang nggak paham itu batasan-batasan pikirannya sendiri. Ketika Tuhan atau Allah atau God dikonsep sakarpe pikirannya dia, harus wujudnya bisa dilihat oleh mata telanjang. Harus bersosok, harus rumahnya di sana. Bisa ketemunya nanti kalau kita sudah mati. Kalau ngomong harus dengan bahasa tertentu, harus dengan bahasa Arab saja, harus dengan bahasa Ibrani saja. Harus pakai baju khusus. Menghadapnya nggak bisa setiap saat. Harus aturan-aturan waktu-waktu tertentu.
Batasan-batasan semacam itulah yang membuat banyak orang tertutup, kufur, kafir. Sehingga Tuhan yang asli, yang lebih terang dari matahari, gak kelihatan. Seolah-olah gak ada. Maka kata Yang Wildo, singkirkan, hancurkan semua pembatasnya. Ketika Anda mau menghancurkan semua konsep dogma-dogma, batasan-batasan yang selama ini bercokol dalam pikiran Anda yang kufur, yang kadrun itu, Anda nggak perlu lagi mencari Tuhan. Nggak perlu lagi berusaha ketemu Tuhan, melihat Tuhan, enggak. Tetapi otomatis Anda akan bisa melihat, akan bisa dengan sendirinya sadar. Wow, betapa nyatanya Tuhan yang maha ada. Maha ada, dia tidak pernah tidak ada, selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Dia maha hadir, sehingga kemanapun aku memalingkan wajahku, seperti informasi yang ditulis di Al-Quran ya. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Bagaimana orang bisa menyadari ini? Singkirkan semua dogma-dogma itu, pembatas-pembatas itu. Ketika semua pembatas, penutup-penutup kekufuran, kekafiran Anda sudah Anda singkirkan, otomatis Anda akan sadar, wow. Ya. Kalau saya pakai istilahnya, bahasanya Yesus ya, yang tertulis di Alkitab. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau Allah. Ya, jadi Allah itu diilustrasikan atau digambarkan sebagai Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana cara melalui Yesus, melalui Kristus, melalui aku? Yesus memberitahu, tidak ada orang yang bisa datang kepadaku jikalau dia tidak meninggalkan keluarganya, orang-orang yang dicintai, mau bapak, ibu, anak, suami, istri, ya. Meninggalkan harga dirinya, jabatannya, pangkat, bibit, bebet, bobot. Lepaskan semua itu. Kalau enggak bisa. Ya, jadi artinya, bagaimana kita bisa ikut Kristus dan bersama Kristus mengalami, menyadari betapa nyatanya Allah itu, adalah caranya melepaskan, teman-teman. Ya, jadi pelepasan. Ajaran pelepasan inilah inti ajaran Buddha. Jadi Yesus adalah seorang Buddha. Inti ajaran Buddha. Buddha artinya tercerahkan. Inti ajaran orang-orang yang sudah tercerahkan adalah pelepasan. Melepaskan segala kemelekatan-kemelekatan diri. Kemelekatan-kemelekatan yang ada di pikiran, yang ada di batin, ya, melekat. Ini harus dilepaskan. Nah, ketika kemelekatan-kemelekatan Anda sudah Anda lepaskan, Anda terbebaskan, ya. Anda tertebus, ya, termerdekakan, terbebaskan dari segala kemelekatan-kemelekatan duniawi. Otomatis Anda tidak perlu berusaha lagi, tidak. Otomatis Anda akan melihat betapa nyatanya Allah. Allah yang dalam 1 Korintus 15 ayat 28 dikatakan, Allah di dalam semua. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. 1 Yohanes 4 ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Allah di dalam kita. Itu betul-betul menjadi nyata dan terasa. Jadi ya, sahabat-sahabat, mencapai kesadaran spiritual sebagaimana yang dimaksud oleh Yesus Kristus, oleh Buddha,
oleh para resi dan orang kudus, dan juga dibahasakan oleh Yang Wildo tadi, sadar bahwa Tuhan itu begitu jelas ceto welo-welo. Itu caranya bukan kita menambahkan sesuatu ke dalam diri kita, menambahkan sesuatu ke otak kita, ke pikiran kita, ke hati kita. Bukan, teman-teman, sama sekali bukan. Nah, jadi ini yang orang-orang harus tahu. Untuk mencapai kesadaran bisa merasakan, melihat, mengalami Sang Pencipta yang asli. Sekali lagi perhatiin baik-baik. Bukan dengan menambahkan, menambah ilmu, belajar bahasa asing, ngaji, baca kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, kitab hitam, kitab merah, kitab putih. Kitab merah, jadi pesulap merah nanti. Bukan. Bukan menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah intelektualitas, apalagi menambah pangkat, menambah bibit, menambah bobot, menambah harga diri. Bukan, teman-teman. Tapi justru sebaliknya. Lepaskan segala sesuatu. Ya. Jadi dalam hal ini sangat berbeda dengan konsep dogma-dogma agama tertentu yang mengatakan kalau Anda mau ketemu Tuhan, Anda harus belajar dulu tinggi-tinggi, sekolah di sekolah teologi setahun, 2 tahun, 3 tahun, S1, S2, S3, doktor, profesor, master teologi, MDiv, semelekete, weleh-weleh, gelarnya banyak, bisa mahir bahasa Yunani, mahir bahasa Ibrani, mahir bahasa asing, mahir tulisan-tulisan kuno, paham kitab-kitab kuno. Bukan, teman. Justru harus dilepaskan. Ya, jadi dogma-dogma agama mengajarkan Anda untuk melekat kepada banyak yang dibanggakan oleh ego manusia. Sedangkan ajaran spiritual yang sejati memberitahu kita untuk melepaskan. Kalau Anda sudah melepaskan segala kemelekatan ego itu yang dibangga-banggakan oleh manusia itu, segala kepemilikan itu dilepaskan, baru otomatis, tidak perlu minta lagi, tidak perlu berdoa lagi, tidak perlu. Otomatis Anda akan melihat wajah Allah yang begitu nyata, yang katanya Yang Wildo lebih terang dari matahari. Ya, sahabat-sahabatku ya, kalau saya ungkapkan dengan kata-kata bahasa manusia berbahasa Indonesia ya, saya ini kan orang Indonesia ya, berbahasanya Indonesia ya. Fenomena ini adalah suatu fenomena yang spektakuler. Wow, spektakuler teman-teman. Benar-benar spektakuler. Beda dengan konsep banyak orang yang banyak syaratnya. Mau kenal Allah harus belajar dulu. Ngaji bahasa Arab, ngaji bahasa Ibrani, ngaji bahasa Yunani, ngaji bahasa ini. Mondok dulu sekian tahun. Banyak syarat dibikin. Ternyata untuk memahami, mengenal, merasakan hakikat Sang Pencipta yang asli, justru sebaliknya. Bukan ditambahi ilmu, bukan, tapi justru dilepaskan. Lepaskan segala sesuatu, lepaskan segala kebanggaanmu, lepaskan segala harga dirimu, lepaskan segala pangkatmu, lepaskan segala kepentingan egomu, lepaskan semua itu. Setelah melepaskan, tidak perlu minta lagi, nggak perlu berdoa, otomatis. Nah, inilah yang di dalam Injil Matius 5 ayat 8 oleh Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Suci itu bukan bersih, putih, bukan teman-teman. Suci itu artinya tidak melekat kepada apapun. Sekali lagi ya, banyak orang belum paham hakikat suci, disangka suci itu bersih, putih. Bukan. Suci itu tidak melekat kepada apapun, terlepas
lepas dari segala konsep-konsep ego, harga diri, nama baik, tetek, bengek, semele, kete, weleh-weleh, bibit, bebet, bobot. Itulah suci. Nah, orang yang sudah terlepas dari segala kemelekatan duniawi, alias sudah Buddha, sudah tercerahkan. Maka inti ajaran agama Buddha itu kan melepaskan dari kemelekatan. Nah, kalau Anda sudah betul-betul tercerahkan dan betul-betul lepas dari segala kemelekatan dunia ini, itulah yang dalam Matius 5 ayat 8 disebut, berbahagia orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Inilah orang-orang yang menggenapi surat Al-Baqarah ayat 115 tadi. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, kamu akan melihat wajah Allah. Anda melihat kayu, ada wajah Allah. Anda melihat ke angin, ada wajah Allah. Melihat ke langit, ke air, ke kanan, ke kiri, ke atas, agak ke atas banget, ke bawah, agak ke bawah banget. Keluar diri, ke dalam diri, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, ada wajah Allah. Dan tetapi orang-orang yang masih membatasi dirinya dengan konsep-konsep, dengan batasan-batasan bikinan manusia, tidak akan pernah mampu merasakan betapa nyatanya Sang Maha Terang yang lebih terang dari matahari ini. Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak yang gundul itu benar sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau belum mengalami sendiri, belum berjumpa, seyogyanya atau sebaiknya jangan cerita ya. Nanti yang disampaikan hanya angan-angan, asumsi, hayalan, imajinasi, halusinasi saja ya. Jadi ibaratnya orang pernah dengar cerita rasanya duren, terus baca buku khasiat-khasiat duren, mendengarkan seminar duren bisa dipakai untuk ini, dibuat kolak, dibuat es krim, dibuat kue ini, buat kue. Mereka punya pengetahuan yang banyak tentang duren. Tetapi belum pernah merasakan sendiri. Ya, akibatnya hanya bisa menghayal, berhalusinasi, berhayal, berimajinasi, berasumsi. Hanya bisa cerita tentang duren dari katanya, 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 katanya. Ceritanya saja ya. Dengar dari si A tahu dari si B diberitahu si C membaca atau mengikuti seminarnya si D dari E dari F, G, H, I, J, dan seterusnya. Itu kalau di Jawa dikatakan ilmu kulaan jari ya. Ilmu yang hanya bermodalkan katanya saja, sama sekali bukan kasunyatan, bukan pengalaman pribadi, tapi diceritakan. Jadinya hanya asumsi, menghayal belaka. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Iya, betul sekali ya. Jadi tidak perlu dicari, karena dia bukan benda, bukan fisik, bukan materi yang harus dicari, tetapi dirasakan. Karena ia adalah zat atau roh atau spirit atau energi yang meliputi segala sesuatu dan meliputi semua manusia. Jadi sudah ada di diri ini bersama kita kemanapun kita berada. Nah, jadi tidak perlu dicari, tapi yang ada harus dirasakan. Nah, bagaimana supaya gampang merasakannya? Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Lepaskan segala pembatas-pembatas, lepaskan segala kemelekatan. Otomatis Anda tidak usah berusaha merasakan lagi, tapi otomatis ketika Anda melepaskan segala kemelekatan itu, otomatis dengan sendirinya akan bisa merasakan
rasakan, melihat dan mengalami hakikatnya yang begitu nyata. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Sunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Kamu harus mencari Allah itu di dunia, di sekarang, bukan menunggu mati baru. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya mengajak sahabat-sahabat untuk memperhatikan baik-baik analogi atau ilustrasi yang disampaikan oleh Ustadz Jafar ya, dalam sebuah podcast bersama Onat atau Leonardo ya. Ada sebuah edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Ustadz Jafar. Nah, perhatikan baik-baik. Ini merupakan sebuah cara Ustadz Jafar mengedukasi, menerangkan tentang substansi dari Tuhan yang asli. Ya, dengan ilustrasi atau analogi. Perhatikan baik-baik. Kemudian nanti saya akan berikan opini atau fatwa atau tambahan pendapat dari saya. Oke, demikian. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Atau sederhananya begini, kenapa lo tahu bahwa ini warnanya coklat? Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Ya. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lo tahu bahwa ini coklat. Atau gua kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat hitam. Hitam. Ya. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil seorang yang buta? Enggak dong. Enggak. Karena dia nggak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan, padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Nah, bagus sekali ya sahabat-sahabat ya, analogi atau ilustrasi yang disampaikan oleh Ustadz Jafar tadi. Bagus sekali ya. Intinya yang disampaikan, nanti kalau teman-teman kurang jelas silahkan di review ya, didengar ulang ya. Tetapi inti yang ingin disampaikan oleh Ustadz Jafar adalah bahwa Sang Pencipta, Tuhan yang asli, itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Sehingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, kalau pakai bahasa Alkitab, dikatakan Yahweh itu tidak ada yang setara denganmu.
Yahweh itu berbeda dari segala sesuatu. Saya berikan ilustrasi, teman-teman. Kalau ada seseorang ingin menerangkan tentang pesawat terbang, ya, kepada misalkan masyarakat di suatu desa terpencil zaman dulu, ya, yang belum pernah melihat pesawat terbang. Kemudian orang itu menjelaskan dengan analogi kapal laut atau kapal yang ada di laut, di air. Kemudian orang itu bercerita, ada loh yang namanya pesawat terbang. Dia terbang di udara. Loh, seperti apa? Kemudian dia membandingkan kapal terbang dengan kapal laut. Ya, bentuknya mirip seperti kapal di laut. Besar, bisa diisi puluhan orang. Tapi kalau kapal laut kan jalan di atas air. Ini terbang di udara. Bisa kamu bayangkan? Oh iya, bisa. Ya. Jadi masyarakat di desa terpencil itu belum pernah melihat pesawat terbang. Tapi dengan membayangkan kapal laut tapi terbang di atas, dia mendapat sebuah gambaran atau bayangan. Artinya pesawat terbang bisa diilustrasikan atau dibandingkan, diseumpamakan dengan kapal laut. Karena ada pembandingnya. Nah, tetapi kembali ke ilustrasi yang disampaikan Ustadz Jafar tadi. Seperti orang buta yang tidak pernah tahu warna. Dia tidak pernah lihat merah, biru, hijau, kuning, hitam, coklat. Maka meskipun dia buta dari lahir, dia lihat sebenarnya warna hitam. Tapi dia nggak tahu bahwa hitam adalah warna hitam. Nggak pernah tahu dia. Karena hitam bisa disebut hitam. Jika ada warna-warna lain, kita bisa tahu ini hitam loh, ini putih, ini hijau, ini orange, ya, ini ungu, ini merah, ini coklat. Baru ini bisa disebut hitam. Ketika ada pembandingnya. Ya, bisa dipahami. Nah, sedangkan Sang Maha Ada, Sang Maha Energi, yang bahasanya Al-Quran adalah Zat yang Maha Mulia. Bahasanya Alkitab, Roh yang meliputi segala sesuatu. Allah yang ada di dalam semua. Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini tidak ada pembandingnya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka kalau di Jawa, orang-orang mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Gus Nuril. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Nah, ya, dia tan keno kiniro kinoyo ngopo, ya, tidak bisa diungkapkan dengan bahasa kata-kata manusia secara sempurna, nggak bisa, karena dia satu dia, ya cuman itu tok, tidak ada yang setara dengan dia. Bisa dipahami ya, sahabat-sahabat. Contoh, sahabat-sahabat. Ketika kitab suci memberitahu kita bahwa Allah atau Tuhan yang asli itu maha meliputi segala sesuatu. Apa yang ada dalam bayangan kita? Kita tidak bisa memberikan ilustrasi atau analogi. Maka di Jawa disebutnya tan keno kiniro kinoyo ngopo. Kalau dalam bahasa Sanskrit, saudara-saudara Hindu menyebutnya asintya, yang tak terpikirkan, tak terungkapkan dengan konsep-konsep manusia. Saya kasih contoh. Dia maha meliputi segala sesuatu. Kita mau kasih contoh ilustrasi apa? Pembandingnya apa? Tidak ada. Misalkan kita mau ngambil contoh energi listrik. Ya, listrik itu kan energi juga. Di rumah ini atau di rumah Anda ada listrik. Listrik meliputi lampu Anda, lampu di rumah,
meliputi kipas angin, meliputi kulkas, meliputi AC, meliputi alat-alat elektronik, betul? Betul. Tapi energi listrik tidak meliputi tembok Anda. Tidak meliputi bantal guling. Ya. Tidak meliputi air di akuarium Anda. Ya, kalau meliputi, ikannya kesetrum, mati semua. Bisa dipahami? Tidak meliputi segala sesuatu. Atau selain listrik, kita kasih contoh apa? Oksigen. Dalam diri Anda diliputi oksigen. Diri saya juga. Tapi di ruang kedap udara tidak ada oksigen. Tidak diliputi. Ya, jadi ada benda-benda atau sesuatu yang tidak diliputi oleh oksigen. Artinya, Sang Maha Ada itu, Yahweh atau Dien atau Om Narayana itu, tidak bisa dibandingkan dengan energi listrik, energi udara, sinar matahari, dan sebagainya. Nggak bisa. Karena tidak ada pembanding yang sama. Karena memang tidak ada yang menyamainya. Jelas ya? Atau dengan kata lain, tidak ada sesuatu di jagat raya ini yang meliputi segala sesuatu seperti Tuhan atau Allah yang meliputi segala sesuatu. Nggak ada. Ya, jadi satu-satunya yang meliputi segala sesuatu atau yang maha meliputi segala sesuatu itu hanya Tuhan yang asli. Hanya Allah, hanya Tien, hanya Sang Widiwasa, hanya Om Narayana, hanya Yahweh, hanya Dia saja, satu-satunya. Dan kabar baiknya, semoga ya, karena Dia meliputi segala sesuatu, meliputi mata Anda, meliputi hidung, meliputi panca indera, meliputi jiwa raga kita, meliputi segala sesuatu di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Semoga Anda bisa merasakannya. Nah itu, Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Oke, sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik dan bagus untuk dibagikan kepada sanak, family, teman, tetangga, handai, tolan, dan siapapun, silahkan bagikan video ini. Oke, seperti biasa pula saya sampaikan, jika hari esok saya masih jadi manusia, masih jadi manunggaling rasa, kita bisa jumpa lagi. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.